A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan alumni SMA 4 Padang angkatan 95 yang saya hormati, kembali kita mencoba mengulang-ulang kaji, menyambung hati dalam rangka watawasobil haq watawasobis sabri, dan sekaligus melanjutkan perjalanan dari apa yang telah kita mulai, mengumpuan nantasera dan menyatuan nantapisah dalam satu wadah, sehingga tercipta satu rasa dalam kebersamaan. Namun begitu, tentu mengguti ya indak sakali abi, mengawi indak sakali kame, butuh proses yang mesti kita lalui. Kawan-kawan, puasa Ramadan telah kita lewati, dan semoga sampah-sampah di hati telah kita bersihkan, dan hati kembali suci bagai bayi yang baru dilahirkan ke bumi. Seperti HP Android yang telah dikembalikan pada setelan pabriknya, kita mulai dari awal lagi pada kehidupan baru yang lebih baik, dan kita isi kehidupan ini dengan mendownload aplikasi yang telah tersedia dengan berbuat kebaikan dan kebaikan sebagaimana yang telah Allah tunjukkan dan ajarkan, dan juga yang telah dicontohkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Kehidupan seseorang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipahaminya. Walaupun satu HP yang sama, namun penggunaannya tentu berbeda menurut keinginan masing-masing kita, karena banyaknya aplikasi yang telah tersedia di dalamnya. Tinggal kita membuka dengan mengikuti petunjuk yang telah diberikan Allah, Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Mengenal dan memahami kehidupan sama dengan mengenal dan memahami HP dengan segala aplikasi yang ada di dalamnya, sebagai suatu fasilitas di dalam kehidupan, sehingga kehidupan dapat ternikmati sebagaimana mestinya, tanpa harus melakukan kerusakan atau kesalahan yang merugikan diri kita sendiri. Untuk membangun keselamatan di dalam kehidupan, kita butuh ilmu dan pemahaman agar nikmatnya hidup dapat kita rasakan. Dan menikmati kehidupan tak ubahnya dengan menikmati masakan. Jika masakan yang ada saat ini, yang berada atau yang ada di bumi ini tidak lagi sesuai dengan selera dan kesehatan yang kita butuhkan, maka kita mesti mencoba membuat masakan sendiri. Dan masakan terbaik dengan rasa terbaik yang telah Allah ajarkan melalui seorang rasul sebagai utusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dibuat dan dipraktekkannya dalam kehidupan nyata bersama para sahabatnya.
Dan kita tinggal mencontoh dan mentauladaninya. Dan resep serta bahan-bahan dan cara membuatnya masih ada sampai saat ini, tersimpan dalam sebuah kitab yang disebut dengan Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang telah ditulis dari Rasul atau sunnah Rasul itu sendiri. Dan Rasulullah telah tinggalkan dua pusaka ini kepada kita semua. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh selamatlah dia dari dunia sampai akhir hayatnya atau hidupnya atau akhirat. Dan membangun Islam atau keselamatan di dalam kehidupan sama dengan membangun rumah tempat tinggal kita. Tempat tinggal orang Islam itu adalah Darussalam, hunian yang penuh dengan keselamatan, tempat tinggal yang damai dan tentram, yang asri dan menyenangkan, yang memberikan kesejukan dan kebahagiaan bagi setiap penghuninya. Dan kita hanya bisa tinggal dengan damai di rumah yang kita bangun sendiri, yang kita beli dengan harga atau harta yang kita punyai. Untuk itu, kerahkanlah diri dan harta untuk ini. Al-Quran yang diturunkan Allah tidak saja sebagai petunjuk dan pedoman hidup, tapi juga furqan atau pembeda antara hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dan Allah telah tanamkan pada diri atau jiwa kita dua jalan, dua bibit kebenaran dan kefasikan. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, yang hidup dalam kefasikan tanpa mengikuti atau mempedomani petunjuk hidup yang telah diturunkan. Bagai emas atau logam mulia yang tertanam di dalam batu bersama logam-logam lain sebagai pengikatnya yang ada di dalam jiwa masing-masing kita, kita mesti memisahkannya. Dan untuk memisahkannya, kita mesti menghancurkan dulu batunya dan melarutkannya, kemudian menangkap serta membakarnya dengan suhu yang tinggi, sehingga dapatlah emas murni yang tahan uji. Dan sifat emas apabila sama-sama dibakar dengan suhu yang panas, dia akan menyatu. Dengan sedikit memberi borak, dia akan mudah bersatu. Dan dengan menyatukan bongkahan atau butiran-butiran emas ini, sehingga bisa tercipta perhiasan dunia yang berharga, yang tinggi nilainya di alam semesta. Dan kita di sini sedang mencoba menghancurkan batu itu dan memisahkan logam-logam lain yang mengikat emas itu, melarutkannya dan menangkapnya serta membakarnya dengan satu tujuan yang sama, mengeluarkan emas dan mengumpulkannya atau menyatukannya. Karena inilah moto dan tujuan kita semula mengadakan alumni Perak Angkatan 95 SMA 4 Padang semua jurusan, mengumpulan nan tasera dan menyatuan nan pisah dalam satu wadah atau tembikar, agar emas yang kita dapatkan atau yang dihasilkan bisa kita satukan bersama, sehingga kita dapat buat perhiasan yang bernilai tanpa harus menghancurkan diri kita sendiri. Dan itulah nilai diri yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan ini.
kawan-kawan. Sebab nan bisa dibanggakan lagi. Dan kawak bawa mati. Amal-amal awak rendah nilai. Amal awak banyak untuk mendapatkan pitih. Alun sabara jo amal Fir'aun, Karun, Haman, bahkan Ahok lebih tinggi amalnya pada awak. Tutui tampek pelacuran kali jodoh. Bara tinggi amal itu. Kalau itu amal, tapi tidak itu dan awak maksud jo kawan. Yang awak maksud adalah mempertinggi nilai dan harga diri awak di hadapan Allah. Dan harga diri orang beriman atau orang muslim atau orang mukmin itu adalah Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah dan Rasulnya diperangi, dihina dan diinjak-injak. Alai ado juga nilai awak lah itu. Sadang diri awak sendak bernilai di hadapan Allah. Apalagi amal-amal awak. Itulah makanya marai juga ide awak dunia aku. Lihatlah. Mau dia orang kelaparan awak kasar dulu. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ndak bagarah kayunya dulu. Apakah kayu harto? Iyo, katiko Islam lah jaya. Tapi ndak kayu itu ini mengasihi. Yang awak maksud adalah kayu diri. Ini punya diri nan berharga, nan bernilai tinggi di hadapan Tuhannya. Karena harga dirinya nan perjuangkannya. Itulah nan nyobok mati. Dek kayo dirinya nyo bagi pulau kawak kini. Sehingga dapat pulau modal untuk berusaha. Maka berusahalah wahai orang-orang yang bekerja. Dan semoga awak pun bisa mendapatkan tuang gadang dari anan awak usahakan ku. Kawan-kawan bak kecik orang awak Minangkabau. Simak kato dan ngabunyi dan pahami. Jadi kato-kato hanyalah untuk menyampaikan maksud saja. Kalau aduh kato-kato ambo yang tidak berkenan atau kurang berkenan, abaikan salah. Namun betapapun indahnya rangkaian kata-kata, takkan pernah bisa menyampaikan rasa, karena rasa tercipta dari perbuatan nyata yang kita perbuat dan alami di dalam kehidupan ini. Dan rasa inilah yang ingin kita dapatkan. Satu rasa dalam kebersamaan. Dan semoga aku bisa awak pahami bersama. Lebih dan kurangnya ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.